Kalau saya di ruang doa dan saya mencoba untuk mempersiapkan apa yang harus saya persiapkan sesuai dengan maunya Tuhan, Bapak Ibu, itu enggak gampang. Maka saya mulai berpikir bahwa iman kekristenan itu untuk orang-orang yang punya kualitas mau berubah. Nanti akan saya bahas. Mau berubah itu ada dua macam perubahan. Adaptasi dan metamorfosis. Nanti akan saya bahas di akhir khotbah hari ini. Kalau Anda dan saya tidak berubah, kalah dengan dunia ini. Dulu saya pernah masang di salah satu Instagram saya, story saya, salah satu story saya. Saya itu dulu kecil suka Satria Baja Hitam, Bapak Ibu. Tahu ya? Tahu nggak Bapak Ibu? Tahu ya? Itu anak usia saya tahun 80-an, 70 tahu deh itu Satria Baja Hitam. Mesti dia pakai gaya-gaya begini. Yo, berubah. Dia baru menang. Kalau nggak berubah kalah sama musuhnya. Ngerti kan? Kamen Rider loh itu saya suka dulu, posternya di kamar saya banyak sekali. Kalau berubah itu baru menang. Kalau dia waktu jadi orang biasa kalah, Bapak Ibu. Itu saya gambarkan di story saya. Kehidupan kekristenan itu juga harus metamorfosis. Kalau Anda tidak berubah, Anda kalah dengan hidup. Nanti saya bahas. Saya akan melanjutkan, boleh duduk. Tapi Rian nggak boleh, tetap di situ. Saya akan melanjutkan seri khotbah perjalanan hati Daud yang bagian keempat. Saya masih tetap pakai ayat yang kemarin. 1 Tawarik 29 ayat 28, 29, 30. Hari ini seri terakhir saya ngomongin ayat ini. Tapi minggu depan saya akan lanjut di dalam ayat-ayat akhir Daud di seri-seri selanjutnya. Ini seri terakhir, saya mau bahas terakhir, saya kepingin saudaraku. Karena ada harta karun di dalamnya yang harus saya bicarakan dengan Anda sore malam hari ini. Pertemuan terakhir untuk 1 Tawarik 29 ayat 28, 29, 30. Setuju ya? Ya, ini sudah pertemuan keempat. Yuk coba tayangin seri satunya. Oke. Ini tadi saya buat saudaraku. Yang 28 dulu, kalimatnya begini. Kemudian matilah Daud pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan, kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Kalau saudara-saudari mengikuti yang saya ajarkan 2 minggu terakhir lalu, itu saya ajarkan tentang bagaimana seorang Daud itu ketika dia hidup, dia puas dengan hari-harinya. Bagaimana seorang Raja Daud bisa memiliki kepuasan, satisfied with the days. Dengan hari-hari hidupnya dia puas sekali. Nah itu yang kita cari kan. 2 minggu kemarin kita sudah jelas bagaimana kita jadi orang Kristen puas dengan hari-hari hidup kita. Dan minggu lalu bagaimana Daud bisa puas dengan hari-harinya. Nah hari ini kenapa dia puas itu ada di ayat-ayat ini, 28, 29, 30. Ayat ini menjelaskan begini saudaraku. Yang membuat Daud memiliki kehidupan yang puas dengan hari-harinya. Itu karena Tuhan melimpahi dia dengan, apa Bapak Ibu baca dulu, apa? Penuh? Enggak salah kaya, jangan takut ngomong kekayaan. Yuk ulang sekali lagi. Daud kenapa? Penuh dan katakan amin. Itu firman Tuhan yang nulis loh. Bukan saya yang nulis. Firman Tuhan yang nulis. Bahkan dalam Alkitab menuliskan penuh kemuliaan, penuh kekayaan. Sebagai seorang raja, saudaraku, Daud membawa Israel sampai pada titik kondisi yang memang diberkati Tuhan di zaman pemerintahan Daud. Dan Daud itu seorang penyembah, dia pemazmur. Dan Daud membawa Israel kepada kondisi yang penuh dengan kemuliaan Allah di zaman dia memerintah.
Kalau saya coba cari arti kata kemuliaan itu dalam bahasa Ibrani-nya kavod. Artinya berat, bernilai besar, kehormatan yang agung. Kalau dalam bahasa Yunani-nya doxa. Artinya apa? Beautifulness, keindahan. Hidupnya penuh dengan keindahan, penuh dengan nilai besar, penuh dengan kehormatan, penuh dengan sesuatu yang agung, penuh dengan kemegahan, penuh dengan kemasyuran di dalam hidup Daud. Jadi kemuliaan Tuhan itu berarti segala keindahan, segala kekudusan, segala kuasa, kasih dan kebesaran Allah. Itu membuat seorang Daud layak untuk disembah oleh rakyatnya. Dalam arti disembah bukan disembah secara ini ya, seperti kepada Tuhan bukan, tetapi dihormati, diagungkan dan ditinggikan oleh rakyatnya. Makanya dikatakan penuh kekayaan dan kemuliaan. Inilah yang membuat Daud puas dengan hari-hari hidupnya. Amin gak saudaraku? Gak salah kaya. Salahnya kalau orang salah memakai kekayaannya tidak untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Pastor gak SK, oh SK banget ini. Kalau ini kalau bukan firman Tuhan terus siapa yang buat? Amin gak nih? Rasanya kok takut gitu, ngomong kekayaan takut gitu. Udah salah loh. Kita diberkati Tuhan loh, bukan hanya berkat rohani, berkat jasmani. Berkat-berkat terbaik, berkat kesehatan. Orang yang puas dengan harinya kelihatan dari mukanya. Coba tengok kiri kanannya. Orang mencucu gitu terus. Aduh. Saya setelah mengerti ini lihat, muka saya ceria terus kan. Bapak Ibu lihat gak? Lihat gak? Saya setelah mengerti ini, rahasia Daud diberkati Tuhan itu apa? Salah satunya happy. Puas dengan harinya. Makanya kalau Bapak Ibu mengikuti renungan pagi yang saya sampaikan, saya selalu ngomong apa? Bersyukur. Terima berkat pagi dari Tuhan. Terima berkat perlindungan Tuhan sepanjang malam. Happy dong. Amin. Coba lihat tuh, kiri kanannya lihat sekali lagi. Oh cuma cucu. Orang yang puas dengan harinya, dia puas dengan berkat Tuhan, dia puas dengan perlindungan Tuhan, dia bahagia. Dia tidak akan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Amin. Anda bisa lihat perubahan saya. Gereja kita diberkati Tuhan loh sekarang. Anda kerasa gak? Minggu tambah penuh. Ya ini Rebu nih yang militan aja nih hujan. Ini harus dilatih ini. Rebu kemarin penuh juga ya. Ini Rebu ini hujan nih. Ini didoakan yang nggak militan mulai dilatih. Ya kita diberkati Tuhan. Hari ini saya bersyukur sekali, saya sampai ngomong jangankan Daud, Stephen 5 aja puas dengan hari-harinya. Lu kurang apa coba? Hari ini Bapak Ibu saya sampai ngomong sama istri saya. Saya kalau lihat aktivis hari ini, saya bisa senyum-senyum sendiri loh. Semangatnya luar biasa, unity-nya luar biasa, happy-nya luar biasa, bener loh. Kalian luar biasa, amin. Kalian layak diberkati Tuhan, amin. Senang saya sampai ngomong, lambok gini dari dulu. Ya, sekolah minggu sekarang penuh, teens maju. Wow, bagus, musik sekarang bagus, ada lampu-lampunya itu. Saya Jaden orang semangat ngatur semua. Anak-anak multimedia, remaja-remaja aktif semua Bapak Ibu. Punya jam doa bareng, punya kumpul. Waduh. Ini kalau terus ya, kita diberkati Tuhan, gereja kita akan tambah maju. Ya, amin ya. Oke, Bapak Ibu, ini kunci pertama tadi. Lah, hal yang sangat luar biasa ini begini, ini dengar baik-baik. Hal yang luar biasa dari hidup Daud itu ada penggabungan antara kekayaan dan kemuliaan. Ini kalau saya lihat di sini ya, penggabungan antara kekayaan dan kemuliaan. Tidak cukup kekayaan tok, tapi Tuhan beri dia kemuliaan juga. Saya mulai mikir, kekayaan
dan kemuliaan digabungin, itu yang membuat Daud menjadi seseorang yang ditinggikan Tuhan. Berbicara penggabungan ini, saudaraku, antara kekayaan dan kemuliaan dalam hidup ini, kalau saya lihat fakta hidup kita lah hari-hari, ya, banyakkan orang Kristen. Ketika dia sudah dikasih belum kemuliaan loh, baru dikasih kekayaan, dia udah hilang sama berkatnya Tuhan. Karena itu tidak mengherankan kalau kita menemukan ada orang-orang yang terpleset karena berkat Tuhan. Atau mungkin tidak diberi kekayaan tapi diberi kemuliaan. Banyak orang respect on you. Kok lupa daratan. Apalagi dikasih double portion kayak Daud. Dikasih kekayaan, dikasih kemuliaan. Kalau orang itu tidak benar melekat sama Tuhan, hilang itu orang. Makanya benar kalau Pak Heras pernah ngomong begini, Tuhan tahu kapasitasmu. Kadang kau tidak diberi kekayaan dunia, kenapa? Takutnya kau masuk neraka karena kekayaan itu. Amin. Makanya Tuhan tahu kapasitasmu. Makanya perbesar kapasitas kita, saudaraku. Maka pada renungan malam hari ini saya mau mengajak kepada kita semua. Kaya enggak salah. Saya pun juga kalau boleh kaya. Anda pun siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Ih kok beti-beti ya? Siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Lu jangan malu, profetik. Siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Kok masih ada yang gini-gini ngapa? Lu ngapa? Emang ada hukumnya kaya masuk neraka? Enggak. Saya ulang sekali lagi. Kesel aku. Kesel saya. Siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Tuhan lihat, malaikat-malaikat lihat. Lu jadi doa sih. Itu. Kalau kita minta kaya, siapa yang mau kemuliaan? Angkat tangan. Minta sama Tuhan. Tapi jangan cuma minta. Kalau minta masuk prosesnya Tuhan. Kalau sudah masuk prosesnya Tuhan, siap dibentuk. Supaya kau siap terima itu. Hari ini kita di tempat ini gak siap dikasih uang 30 triliun. Bisa pingsan, mati atau rusak kita. Betul? Betul? Hari ini seorang Stephen Ling belum siap. Dikasih gereja gede banyak jemaat, belum siap. Secukupnya dulu. Tuhan tahu. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita memperbesar kapasitas kita. Untuk suatu hari kita dilayakkan. Seperti Daud dilayakkan. Penuh kekayaan, penuh kemuliaan. Di hari tuanya dia menutup mata dengan puas dalam hidupnya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Maka jangan pernah salah jadi orang. Kalau sudah dimulai diberkati dengan banyak hal. Dari Tuhan berkat jasmani, berkat rohani. Pegang baik-baik hidupmu. Perhatikan baik-baik. Sebelum Tuhan memberkati hidup seseorang. Seseorang itu bisa giat banget cari Tuhan. Bisa melayani dengan begitu semangat. Tapi ketika mereka mulai diberkati dengan luar biasa. Hati mereka mulai bergerak ke arah yang beda. Lambat laun hati mereka mulai jauh. Mulai mengutamakan yang bukan Tuhan lagi. Mulai mengejar apa yang bukan dari Tuhan lagi. Mulai mengejar keuntungan. Dan akhirnya mereka mulai terikat kepada berkat-berkat yang diberikan Tuhan itu sendiri. Menyedihkan saudaraku kalau kita menjadi orang yang terikat pada berkatnya dibandingkan kita terikat pada pribadi yang memiliki berkat itu sendiri. Saya dulu pelakunya. Saya pelakunya. Dan saya dihabisi Tuhan dengan luar biasa. Tapi kalau saya menengok ke belakang hari ini, nggak usah jauh-jauh deh. 4 tahun lalu, waduh jauh. Jauh sekali. Saya sampai ngomong, wah jauh. Tapi itu garapan. Tuhan itu gak pernah mencelakaimu dan mencelakaiku. Tuhan mau garap kita itu, siapa sih yang gak mau Tuhan kalau boleh dikatakan, semua nak, kau yang mencintai aku mau kau seperti Daud semua. Tapi sayangnya kau tidak punya kapasitas seperti Daud. Makanya kau tidak bisa kuberi berkat seperti Daud kuberi. Karena kalau kau kuberi, aku merusakmu.
maka perbesar itu. Punya duit dikit, udah sombong, ngomongannya udah berubah. Dulu warteg mulai coffee shop. Halo? Dulu gorengan 1.000, sekarang mulai enggak mau gorengan batuk pilek katanya. Halo? Sombong, mulai naik kelas dia. Dulu naik Grab, enggak naik Grab, naik apa? Naik yang orange itu apa namanya? Omprengan itu apa? Angkot. Sekarang gatel naik angkot. Itu loh pastor apa? Dudukannya itu banyak kutunya. berubah, gaya hidupnya berubah. Dulu naik motor nggak apa-apa, sekarang nggak bisa naik motor. Kena matahari nggak kuat. Emang autoimun nggak kuat kena matahari. Ya ngerti ya Bapak Ibu ya. Itu kadang merubah seseorang dan akhirnya kita hilang dari Tuhan. Dan sungguh menyedihkan kalau kita didapati Tuhan sebagai orang-orang yang berubah kesetiaan kita gara-gara berkat. Kalau sudah diberkati dengan berkat materi, jangan ngabaikan hati Tuhan. Amin. Anak-anak muda ini masih ini baru kuliah. Habis ini mau kerja, mau apa, impianmu banyak, gak apa-apa. Tapi satu hal, kamu harus berlabuh kayak Daud berlabuh. Harus itu. Jangan berkatnya mau, tapi hatinya gak mau. Itu bocengli, saudaraku. Kamu mau berkatnya Tuhan, kamu harus mau Tuhannya. Kamu harus mau pribadinya. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, jangankan kamu menggabungkan antara kekayaan dan kemuliaan. Baru ku beri berkat sedikit aja. Kamu udah berubah. Kamu mengabaikan hatiku. Kamu malah pergi menjauh dari hadapanku. Karena kamu lebih mengutamakan berkat dibandingkan persekutuan denganku. Hati-hati loh saudaraku. Apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Seorang Daud itu ditinggikan oleh Tuhan karena dia bisa dipercaya dengan berkatnya. Kemarin saya ada beberapa kumpul dengan para ketua divisi. Saya sempat ngomong nih kalau nggak salah, tetaplah seperti hari ini. Saya ngomong sama anak saya, istri saya, sama full timer. Kalau suatu hari gereja kita dibawa naik sama Tuhan, tetap seperti hari ini. Hidup kita tetap seperti hari ini. Tidak ada yang berubah. Tapi kita harus lebih memikirkan proyek Tuhan lebih. Saya sampai ngomong begitu. Kalau enggak, jangan dibuat besar Tuhan. Nanti saya rusak. Saya sampai ngomong begitu karena saya berpikir banyak orang hilang di situ. Amin. Belajar yuk bisa dipercaya sama Tuhan. Tepuk dadamu, aku bisa dipercaya Tuhan. Ngomong yuk, 1, 2, 3. Lu kok mau ngomong toh? 1, 2, 3. Aku bisa dipercaya Tuhan. Sekali lagi, aku bisa dipercaya. Buktikan. Berarti siap-siap terima berkat besok pagi. Jangan semaput kalau terima berkat. Malah seles-selesan semaput. Jangan. Terima berkat Tuhan. Makanya saya nulis di story saya. Itu pro kontra. Saya nulis di story saya. Itu tulisan Jack Ma. Jack Ma ngomong begini. Bekerjalah seperti kereta api. Fokus di relmu. Tabrak yang menghalangimu. Jangan pernah berhenti sebelum sampai di tujuan. Itu kalau literalnya, rohaninya itu begini. Kita harus seperti kereta api. Cepat, kenceng, ngelaju, tahan badai. Tabrak aja. Hari ini saya tidak ada takutnya loh saudaraku. Betul. Saya sudah kebal. Karena dilatih 4 tahun ini kebal. Saya sudah seperti kereta Shinkansen. Iya. Apa itu? Yang Jepang itu apa? Bus. Pokoknya namanya itulah. Bus. Yang monyongnya begitu. Saya sudah begitu saudaraku. Setiap pagi saya cuma ngomong,
Thank you Lord, aku terima berkat-Mu hari ini. Gila loh, Stephen Lim tuh sekarang begitu setiap pagi. Senyum aja. Pagi sebelum berangkat saya urapi anak saya, istri saya, diri saya. Go, jalan antar sekolah mulai. Terima berkat-Mu Tuhan, aku siap. Wah, dengan gagah perkasa. Tiap hari saya tabrak apapun yang menghalangi saya bersama dengan Tuhan. Makanya saya sekarang buat banyak hal di gereja ini. Aktivis tadi ngisi nggak? Belum ya? Sudah. Itu salah satu tabrakan saya. Kamu mau melayani, kamu ngisi. Rebo pelayan Tuhan wajib hadir. Pelayan Tuhan harus sevisi dengan saya. Amin. Semua ada aturan mainnya. Dulu kan enggak. Sungkan saya negur orang. Saya tidak tabrak Bapak Ibu. Kamu mau ikut aturan main yuk kita pelayanan. Karena saya mau kasih Tuhan enggak main-main. Seperti Daud mau beri yang terbaik. Kita harus beri yang terbaik. Kalau gereja ini selamanya tidak mau beri yang terbaik, mau-maumu, gak akan maju nih gereja. Dan tidak layak kita beri yang terbaik buat Tuhan, bohong. Tapi kalau mau beri yang terbaik, dimulai dari pemimpinnya, dari ketua-ketuanya, semua baru jemaatnya bisa belajar apa arti memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau gak semaumu, jam terlambat, gak apa-apa. Ludak datang, gak bisa. Sekarang saya mesti kasih 15 menit sebelum. Kenapa? Duduk teduh. Amin. Tenang cari Tuhan, ketemu Tuhan. Dah itu aja dulu. Amin. Saya ngomong begini supaya kalian sadar bahwa Daud itu bisa dipercaya. Maka dia bisa ditinggikan oleh Tuhan. Dan Daud tidak berubah cintanya kepada Tuhan karena berkat kekayaan, kehormatan, kemuliaan yang melimpah kepada dirinya. Dan Daud semakin kagum dan semakin cinta Tuhan di dalam segala pencapaian hidupnya. Dan Daud tahu diri, siapa dia tanpa Tuhan. Jangan sombong saudaraku, udahlah. Makanya saya berkali-kali ngomong pelayananmu itu jangan kau buat panggung, tapi kau buat mezbah ke Tuhan. Maka kalau ada orang mau apapun dengan pelayananmu, itu mezbah, dia urusan dengan sang pemilik mezbah. Anda mengikuti sampai di sini? Jangan takut, kau sedang membangun mezbah bukan membangun panggung. Kalau kau bangun panggung pelayanan, kau remuk. Tapi ketika kau bangun mezbah, orang mau apapun dengan pelayananmu, biarin, kau diam. Urusannya sama yang punya mezbah. Itu saya praktekin loh. Amin. Amin. Yang ngikutin saya kan udah tahu nih gereja ini sampai hari ini mezbah. Ini kalau panggung udah tutup dari kemarin. Betul gak? Anugerah Tuhan. Makanya harus seperti Daud. Kemudian matilah Stephen Lim pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut. Penuh. Dan. Kemudian. Sopo ki. Ya begitulah. Anda bisa membacakan ini kepada dirimu sendiri. Pada waktu telah putih rambutnya. Amin enggak Pak? Lu kok amin tuh Pak? Harus amin. Lanjut umurnya penuh kekayaan dan kemuliaan. Amin. Lanjut, kita belajar selanjutnya. Daud puas akan Tuhan dan hidupnya sendiri, dia puas juga. Dan Tuhan juga puas dengan hidup Daud. Ini loh kuncinya. Daud puas dengan Tuhan itu sendiri. Daud juga puas dengan hidupnya. Tuhan juga puas dengan hidup Daud. Poin yang kedua, coba. Next. Yang saya kasih warna hijau. Ini kunci yang kedua. Kenapa Daud
puas dengan hari-harinya. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Itu kunci yang kedua. Kenapa Daud puas? Tadi dia penuh kekayaan, penuh kemuliaan. Yang kedua, dia melihat anaknya Salomo menggantikan dia. Bagian lain yang membuat Daud memiliki hubungan yang puas dengan hari-harinya adalah ketika Daud melihat di mana ia melihat anaknya sendiri naik tahta menggantikan dia. Ini berbicara tentang hal mewariskan. Kehidupan yang mewariskan kepada generasi di bawahnya. Apa yang kita bisa petik dari ini, saudaraku? Daud mencetak generasi yang cinta Tuhan. Kita sebagai orang tua, kita harus bisa mencetak generasi yang cinta Tuhan. Ini boleh saya artikan begini, kemudian naik rajalah Salomo itu artinya begini, kemudian naiklah generasiku mulai mencintai Tuhan menggantikan aku yang sudah mulai tutup usia. Kemudian saya boleh katakan gini, kemudian mulailah naik semua jemaat Rehoboth generasi di bawahku, mulai dia naik, mulai menggantikanku untuk mencintai Tuhan lebih. Amin, saudara. Itu seharusnya. Semakin militan kepada Tuhan, naik. Itu generasi orang tua rohani harus bisa memberikan teladan itu. Daud mencetak generasi itu. Dan Daud belajar mewariskan kehidupan spiritualnya kepada generasinya. Saya mau katakan begini, saudaraku. Perjalanan kehidupan itu bukan berbicara tentang pengejaran pencapaian sesuatu secara maksimal. Karena apa artinya kalau seseorang mengalami pencapaian sampai di titik maksimal, tapi ia tidak mampu mewariskan kepada orang-orang yang hidup setelahnya. Makanya jangan bingung kalau di sini saya anak-anak muda, saya mulai pakai banyak. Mereka harus mewarisi kata disiplin, integritas pelayanan, tanggung jawab pelayanan, mentality dari seorang pelayan Tuhan. Bagaimana menjadi doulos, bagaimana diinjak, bagaimana kau harus di bawah tekanan pelayanan. Kau tidak quit dari kecil, dari muda. Itu saya mulai dari multimedia, anak-anak remaja semua. Nggak gampang, mereka belum pernah pelayanan, tapi saya tarik, saya latih. Saya coach Theo sama coach Jaden dulu. Saya coach mereka dulu. Banyak saya kasih direction kepada mereka. Kadang Jaden kepalanya sakit, aduh susah Dedi. Ini nggak mudeng, ini nggak bisa ini. Hei sabar, kamu pun dulu juga begitu. Tapi harus dilatih. Ajak bicara, beri tanggung jawab. Kasih 5, gak bisa kurangin 3, gak bisa 2, buat dia mastering di 2 ini. Kalau bisa tambahin 1 lagi, tanggung jawab, masukin tanggung jawab. Disiplin. Wah itu udah gampang Bapak Ibu. Apalagi yang kecil, yang tua aja susah. Amin. Yang tua aja susah, apalagi yang kecil. Tapi ini saya sedang berbenah. Tanggung jawab. Saya sampai ngomong, anggap semua Stephen Lim. Kalau gak datang, gak bisa, gak ada yang khotbah. Sama, Asyir pun sama, multimedia sama, worship leader, singer, semua sama. Gak ada aku, gak jalan itu gereja. Gimana? Itu tanggung jawab. Karena di Indonesia ini hujan dikit gak datang. Amin. Betul? Hujan dikit gak datang, apalagi deres. Saya setiap hari Rebu mesti deg-degan. Tuhan, hujan saiki. Mumpung masih jam 10 hujan lah. Biar nanti sore gak hujan. Tanya istri saya doa saya begitu terus. Rebu lalu dijawab deh, hujan duluan. Sorenya gak hujan. Lah ini nyelelek Tuhan. Jam 5 malah hujan. Betul? Tadi jam 5 loh. Saya baru nyelesain khotbah besok minggu. Kok racak. Aduh. Jam 5 kurang deh, setengah 5 tadi. Hujan malah. Saya ngomong sama istri saya, alamat. Alamat.
Tapi saya selalu ngomong sama Tuhan, yang datang yang militan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Wih, keren loh. Kalian itu luar biasa. Ya, mau hujan, belum badai. Coba nanti stage selanjutnya badai. Rumahku banjiran pastor, tapi aku tetap berangkat. Kelas. Itu kelas. Amin. Saya temukan di sini. Pasti saya temukan di sini. Rumahku kebanjiran pastor, tapi aku tetap tanggung jawab. Pemimpin harus tanggung jawab. Pemimpin di sini, ini mumpung kelas ini ya, nggak apa-apa. Saya mau katakan, kau harus punya tanggung jawab. Kau harus pegang kuat tanggung jawabmu. Bapak Ibu, saking saya berpikir bahwa bagaimana seseorang bisa seperti Daud ini, kelihatannya susah. Saya sampai berpikir begini, Tuhan, masa gak bisa? Aku mau cetak hidupku dan orang-orang yang ada di sekitarku di Rehoboth Semarang bisa seperti Daud. Tapi bayarannya mahal banget Tuhan. Coba, sudah tua, penuh kekayaan, penuh kemuliaan, dia melihat generasinya naik menggantikan dia. Apa artinya kau punya semua tapi kau tidak bisa mewariskan itu? Tidak sempurna kalau adalah sebuah perjalanan kehidupan dengan segudang pencapaianmu, tapi tanpa pewarisan kepada generasi di bawahmu. Sebuah catatan yang luar biasa yang dituliskan Tuhan dalam Alkitab sebelum Daud meninggal. Daud melihat dengan matanya sendiri seorang pengganti yang dipilih dan ditetapkan Tuhan duduk di tahtanya. Amin. Anda pasti mau melihat suatu hari nanti sebelum tutup usia. Kau melihat anak, menantu, cucumu, generasi di bawahmu adalah orang-orang yang sama seperti Anda. Mencintai Tuhan sampai di tahta tertinggimu. Amin. Amin saudaraku. Siapa yang rindu? Angkat tanganmu. Hiduplah benar mulai hari ini. Hiduplah benar. Hiduplah benar. Saya ngomong begini. Saya tidak pakai kata suci deh. Nanti banyak orang anti dengan kata hidup suci. Alah lu aja gak suci. Oke, hidup benar. Hiduplah benar. Setiap hari kau hanya berjalan mengarungi 24 jam. Hanya pilihannya dua. Tuhan atau dunia. Tuhan atau dunia. Pilihlah dengan bijak mulai hari ini. Kau melek mata, pilihannya dua. Tuhan, dunia. Tuhan, dunia. Jadilah orang benar yang memilih Tuhan. Kalau kau jatuh, segera-geralah balik. Gak apa-apa kok. Jatuh, oke, gak apa-apa. Tapi jangan jatuh di hal yang sama. Amin. Amin. Saya tidak mau menghakimi Anda. Saya tidak mau menghakimi Anda, saya tidak mau mempersulit Anda, tapi berjuanglah. Jatuh segera balik. Jatuh segera balik. Daud sama. Daud jatuh berkali-kali. Segera balik. Tapi Daud itu luar biasa. Dia tahu di jatuhnya ada konsekuensi. Dia menghadapi itu semua bersama Tuhan. Dan ingat loh saudaraku, dari kesalahanmu pun Tuhan bisa buat karya terbaik dalam hidupmu. Dari bejatnya Daud dengan Batseba, lahir Yesus. Halo? Anda harus tahu, dari kesalahanmu pun Tuhan bisa create itu jadi sesuatu yang berharga. Maka, kalau kau cinta Tuhan mulai hari ini, kau akan hidup luar biasa. Poin yang ketiga. Anda poin 1, 2 mengikuti ini, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Poin yang 3. Loh, kok ada ini? Oke, yang ketiga. Ini yang ayat 29-30 Bapak Ibu. Kalimatnya begini, sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu. Dan dalam riwayat Nabi Nathan. 2 orang ya Dan ya. Dan dalam riwayat Gad pelihat itu 3 orang. Kehidupan Daud ditulis oleh 3 orang yang punya porsi dan posisi di hadapan Tuhan luar biasa. Kalimat ini jelas, ini menarik
untuk saya, saudara, kenapa orang ini sampai ditulis oleh 3 orang hebat? Kalau saya baca ini, saudaraku, kita menemukan seorang raja Israel yang ditinggikan Tuhan, yang kisahnya ditulis dari awal A sampai Z dengan 3 orang hebat ini. Sebagai seorang gembala, dia punya hati yang menyembah. Sehingga dia mencapai garis akhir sebagai seorang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Awalnya seorang gembala, sampai garis akhir dia mencapai pencapaian yang tinggi. Itu membuat saya heran, apa spesialnya orang ini? Pertama kali nulis itu Samuel, saudaraku. Baru Nathan, baru Gad. Berbicara apa ayat ini? Ayat ini berbicara tentang sebuah kehidupan yang memberi dampak kepada banyak orang. Hidup Daud itu dari awal sampai akhir dia tutup usia, itu daging semua isinya. Isinya jadi berkat untuk banyak orang. Coba Bapak Ibu lihat di semua khotbah para pendeta di YouTube, banyak nyinggung soal Daud. Bener gak? Lihat deh. Kalau Bapak Ibu gak percaya, coba ya, Anda lihat banyak orang mesti nguliknya kembali ke Daud. Karena isinya daging semua. Dan di Mazmur 22 kemarin hari Minggu saya sampaikan, itu ada benang merahnya dengan Yesus. Bapakku, Bapakku, kenapa kau meninggalkan aku? Itu kalau kita belajar soal Daud, saudaraku, itu kenyang kita. Hidupnya jadi berkat. Dari awal dia bukan siapa-siapa, kita bisa belajar dari seorang Daud yang bukan siapa-siapa, yang tidak disorot oleh siapapun, tidak dilihat oleh siapapun, tapi dia punya responsibel besar dari hal kecil yang dia tangani dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sungguh-sungguh. Itu yang dibidik Tuhan. Ketika dia dipilih Tuhan, dia ketemu dengan Goliat. Kita bisa belajar dari seorang Daud ketika dia menghadapi Goliat itu. Tentara besar-besar pun takut, Daud berani. Belajar lagi dari Daud. Ketika dia sudah naik, mulai dikenal oleh Saul, dia dikejar mau dibunuh oleh Saul, dia sampai masuk lari, pelarian. Kita belajar dari pelarian Daud itu. Ketika hidupnya dipulihkan, dia menjadi orang-orang yang memberkati, orang-orang yang penuh dengan sakit hati dan sebagainya di gua itu. Dia jadi pasukan yang kuat. Bangkit jadi raja. Kita belajar dari bagaimana seorang Daud belajar menjadi seorang raja. Jatuhnya dia dengan Batseba, kita belajar juga bagaimana dia langsung merapat ke Tuhan dan minta ampun. Coba saudaraku, dari ruwetnya hidup keluarganya, kita bisa belajar dari seorang Daud, dari kelemahannya, kelebihannya, pertarungannya di kamar doa, di mazmurnya dia buat. Sampai mazmur begitu hebat dia buat hari ini. Jadi berkat untuk kita. Maka benarlah firman Tuhan, 3 orang hebat pun sampai menuliskan kehidupan Daud. Kenapa? Karena hidup Daud itu berdampak bagi banyak orang. Bagaimana dengan kehidupanmu dan kehidupanku? Ingat ya, perjalanan hidup Daud itu penuh dengan pengenalan dan pengalaman bersama Tuhan. Penuh. Daging semua kalau kita belajar tentang Daud. Dari mazmur-mazmurnya kita belajar daging, saudaraku. Belum Daniel nanti, saya akan bahas. Daniel ada hubungannya dengan kitab Wahyu. Dengan eskatologi. Kita bahas lagi nanti. Daud penuh, kehidupannya penuh dengan pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan hanya penuh, Daud hidupnya padat dengan pengenalan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan hanya penuh dan padat pengenalan akan Tuhan, tapi dia kaya pengenalan akan Tuhan. Kristen itu harus begitu. Kau harus merapat ke Tuhan itu setiap saat. Kalau Bapak Ibu dengar renungan pagi ini, saya ngomong begini. Kamu harus cinta mati sama Tuhan. Sampai-sampai kau berkata begini, saya berkata begini, di mobilmu ketika kau bekerja, kau tetap ngobrol sama Tuhan. Jangan sibuk dengerin radio, ngobrol sama Tuhan.
Ketika kau berjalan ke rumah sakit, kau mau berobat ke dokter, kau ngobrol sama Tuhan. Di dalam sakitmu kau ngomong sama Dia. Ketika kau naik motor kehujanan pun di tempat kerja, kau sedang melakukan aktivitas kerjamu, kau ketemu Tuhan ngobrol. Hikmat itu akan melimpah. Makanya minggu lalu saya katakan apa? Daud minta sama Tuhan, seumur hidupku aku tinggal di rumahmu. Karena di situ aku mendapatkan direction dan correction. Mendapatkan tuntunan dan mendapatkan koreksi dari Tuhan. Kristen harus begitu, kalau enggak bisa. Saya percaya saudaraku, ketika kehidupanmu dan kehidupanku penuh, padat dan kaya akan pengenalan akan hati Tuhan. Kaya akan pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka kehidupanmu akan jadi dampak lu banyak orang. Amin. Amin saudaraku. Siapa yang mau? Angkat tangan. Anda diberkati gak sih dengan khotbah begini? Gak banyak yang datang, kelihatannya jadi ngantuk ya. Enggak ya? Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Katakan, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau lagi yuk. Yuk katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau Daud belum ada zaman itu, belum ada Tuhan Yesus. Tapi matanya memandang kepada Elohim Yahweh. Hari ini kita bisa memandang Tuhan Yesus. Ketika kita memandang Tuhan Yesus, ketika kita ngefans sama Tuhan Yesus, ketika kita mau seperti Dia, kita sedang menghargai karya Bapa dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Maka kalau boleh saya katakan, Daud bisa, Stephen Lim dan Jemaat Rehoboth Semarang jauh lebih bisa daripada Daud. Karena peralatan kita lebih banyak. Kita punya Roh Kudus, Daud belum ada zaman itu. Halo, Daud belum ada. Roh Kudus masih in out. Belum ada, Roh Allah masih in out. Kita ada, bersemayam dalam diri kita. Beda, kita punya firman Tuhan. Mulai besok minggu bawa Alkitab yuk, rasa ditayangin. Ya, bawa Alkitabnya di rumah. Tapi pastor, mata saya gak kelihatan, bawa Alkitab gede. Amin. Tapi gak apa-apa lah, pakai handphone juga boleh. Kasihan yang ini soalnya gelap kan. Ya, tapi bisa bawa. Action dulu gak apa-apa. Ya, yang penting bawa dulu. Cinta Tuhan yuk, kita mau lebih kenal Tuhan. Kita punya Alkitab, kita punya Roh Kudus. Kita punya Tuhan Yesus. Yesus datang itu buat contoh bahwa ada manusia bisa. Kamu bisa seperti Dia. Kalau kamu mau enggak? Maka kelas kita itu sebenarnya bukan Daud lagi, Yesus. Cuman saya turunin, kadang Paulus, kadang Daud, tak turunin karena Yesus ketinggian. Sorry, saya ngomong apa adanya Bapak Ibu. Kelasmu nggak di situ, karena saya lihat militansimu belum. Cari jiwa itu penting. Nggak harus dibawa ke sini, tapi kau menangkan dalam hari hidupmu, pegawaimu, semua itu. Tukang sampah di lokasimu, menangin. Makanya seperti Yesus itu berat banget.
Kalau kita ngomong seperti dicerca, orang dunia ngomong, diolok-olok kita. Seperti Yesus. Kadang kita kelolosan juga. Yesus saja gak disukai banyak orang. Maka kamu kalau mau seperti Yesus, musuhmu banyak. Siap. Disalib. Diludahin. Namamu rusak. Kau tidak lakukan apa-apa tapi dibuat salah. Itu Yesus. Nanti ada Yudas. Orang yang kau kasihi gigit kamu. Itu enak. Saya merasakan sudah. Celeng gitu, tahu enggak bahasa saya celeng, celengnya itu celeng buat celep gitu. Wah, itu kamu harus mulai hold your heart ke Tuhan. Lihat. Makanya saya sampai ngomong pertama-tama ketika celeng itu saya sampai ngomong, "Nopo aku melu ajaran begini ya? Celeng tenan sakit loh." Tapi ya bener ya begini. Karena kan tadi pagi saya ngomong kan, ada anak rohani, bapak rohani, apa, adik rohani, tante rohani. Yang kau kasihi itu bisa paling sakit, saudaraku. Tapi orang yang mau hidup dalam perkenanan Tuhan bisa menghandle itu. Udah deh, lanjut. Yang keempat sebentar lagi yuk. Satu lagi. Lanjut. Yang keempat. Tayangin. Anda nggak boleh ngantuk ya. Bentar lagi selesai Bapak Ibu. Lanjut nih kalimat ini. Beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya. Dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Itu ditulis semua. Alkitab menuliskan tentang perjalanan kehidupan Daud dengan lengkap. Seakan-akan Alkitab itu tidak mau kehilangan satu episode pun dari hidup Daud. Kenapa Tuhan menuliskan kehidupan Daud dari sisinya dia sebagai seorang raja dan sebagai seorang pahlawan? Karena begini saudaraku, ini kalimatnya jelas. Beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya. Kenapa? Karena kedua sisi kehidupan Daud ini, dari dia menjadi seorang pahlawan dan seorang raja, Daud melibatkan Tuhan. Ketika dia jadi raja, dia melibatkan Tuhan. Ketika dia jadi seorang pahlawan, sebelum naik jadi seorang raja, dia juga melibatkan Tuhan. Dan sisi kehidupan itu ada kehadiran Tuhan begitu nyata yang bergerak di dalam hidup Daud. Pastikan hidupmu dan hidupku, apapun yang dipercayakan Tuhan hari ini, ada kegerakan Tuhan di dalam hidupmu. Yang kelima, keluarin. Ini terjemahan lain, tapi sama, tapi terjemahan lain. Saya bacakan yang ini ya, yang ayat selanjutnya. Tadi kan sampai kepahlawanannya ya, saya lanjutkan. Dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Ini terjemahan di Alkitab kita. Saya ambil di terjemahan BIMK, kalimatnya begini. Dalam buku itu diceritakan tentang pemerintahannya Daud, kekuasaannya Daud, dan segala yang terjadi atas dirinya, atas Israel dan kerajaan-kerajaan di sekitar Israel. Saya akan jelaskan begini. Penulisan tentang Daud itu bukan saja mencatat tentang bagaimana dia menjadi seorang raja dan menjadi seorang pahlawan. Tetapi detail penulisan tentang Daud itu ditulis, apa yang terjadi atas dirinya ditulis, dan juga apa yang terjadi atas bangsa Israel
dan kerajaan-kerajaan di sekitar Israel pada waktu zaman Daud itu semua ditulis. Kenapa? Karena kehidupan Daud itu menjadi episentrumnya, pusatnya. Orang kalau udah dicintai Tuhan, dinikmati Tuhan, ditandai Tuhan, itu jadi epicentrum yang mengubah. Atau bisa saya katakan menjadi history maker. Daud history maker, saudaraku. Saya berjuang di situ, Anda harus berjuang di situ. Maka dimulai tadi saya di awal ngomong, ayo puas dengan hari-harimu. Orang bisa jadi epicentrum kalau dia memancarkan hal-hal yang indah. Happy, bersyukur, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Buang-buang sakit hati, buang-buang sesuatu yang gak benar. Dekat sama Tuhan, berdampak, hidupnya daging, bisa jadi berkat untuk orang. Amin gak? Itu kuncinya. Udah gitu terus setia. Terus merapat ke Tuhan, cari hati Tuhan, curi hati Tuhan. Terus kalau bahasa gaulnya merepek ke Tuhan. Apa merepek itu apa ya? Aleman sama Tuhan, manja sama Tuhan. Dikit-dikit Tuhan. Gitu, saya gitu. Dikit-dikit Tuhan. Istri saya juga begitu sekarang. Anak saya baru saya latih, belum. Masih susah, masih anak-anak. Saya tapi akan latih itu. Maka diceritakan, lihat dalam buku itu diceritakan tentang semua tentang hidupnya. Bahkan bangsanya. Bahkan orang-orang, bangsa-bangsa di sekitarnya. Boleh saya gambarkan begini. Kalau kita dekat sama Tuhan sampai begitunya. Hidupnya dituliskan oleh tinta emas sama Tuhan. Hidup kita. Pelayanan kita. Anak cucu kita berdampak. Pekerjaan kita berdampak. Saya tutup dengan satu perumpamaan. Ada kehidupan kekristenanmu harus berubah. Amin. Seperti yang tadi saya sampaikan jadi satria baja hitam itu. Saya kemudian memikirkan kata adaptasi dan metamorfosis. Sama gak Bapak Ibu? Adaptasi dan metamorfosis sama-sama berubah. Betul gak? Adaptasi berubah, metamorfosis juga berubah. Tapi perbedaannya adalah begini, kalau kita beradaptasi itu perubahannya hanya dipicu karena lingkungan kita. Kalau metamorfosis, perubahan itu dari dalam yang dipengaruhi karena DNA kita berubah. Adaptasi dari outside ke inside, kalau metamorfosis itu dari inside to outside. Kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang metamorfosis seharusnya. Semakin hari semakin menyerupai Kristus. Kehidupan yang tidak bergantung kepada apapun hal eksternal yang ada di depanmu. Makanya kalau hari ini kau mengalami kesulitan-kesulitan jalan-jalan buntu dalam hidup. Kerumitan-kerumitan hidup. Itu sebetulnya alat untuk merubah DNA-mu dari manusia biasa yang hanya melihat secara logik, berubah menjadi seorang manusia yang melihat Tuhan dengan kacamata iman yang berbeda, yang kau bisa berkata, aku sedang belajar mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatanku. Seorang Daud itu belajar untuk metamorfosis dari kehidupan dirinya yang memang dasarnya dia juga nakal. Daud itu raja nakal sebetulnya. Tapi dia metamorfosis terus. Dengan cara apa? Dia duduk di rumah Tuhan sepanjang hari. Karena dia tahu dia harus metamorfosis. Kalau kau dan saya tidak di situ, kita hilang arah, saudaraku. Kalau kita hanya beradaptasi jadi orang Kristen.
Keluar dari gedung ini kau kumpul dengan orang yang salah, kau rusak. Kumpulanmu salah, kau salah. Kau terombang-ambing hidupmu. Tetapi kehidupan yang bermetamorfosis, kau akan punya kehidupan yang tidak bergantung kepada yang eksternal. Naluri perubahan itu dimulai dari batinmu yang mulai seperti Kristus. Dan kehidupan kekristenan seharusnya adalah perubahan yang terjadi di dalam. Dan efeknya akan berdampak kepada orang sekitar kita. From inside to outside. Itulah kekristenanmu dan kekristenanku. Maka hari ini kalau kita lihat hidup Daud begitu mulia. Karena dia metamorfosis. Lingkungan sekitarnya dia dari orang gak punya, dari gembala sampai dia jadi raja punya semuanya. Dia tetap satu, dia cinta Tuhan. Sama, gak berubah. Dia andelin Tuhan. Dia semakin menggebu sama Tuhan. Itu yang bernilai di mata Tuhan. Hatinya melekat sama Tuhan. Kau datang ke tempat ini tidak cari apa-apa. Kau hanya beri hatimu ke Tuhan. Hari Minggu tidak usah absen sama pendetamu. Kau hanya datang, kau beri hatimu ke Tuhan.